Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Sadat Nafsa Purnama. Di video kali ini kita akan belajar mengenai Ether Channel. Kita belajar Ether Channel menggunakan contoh kasus ya teman-teman. Di sini kita akan buat topologinya terlebih dahulu. Kita menggunakan dua switch. Terus kita hubungkan. Nah, kita tahu ya teman-teman bahwa untuk menghubungkan dua kabel ini salah satunya akan diblokir. Lalu kita tambahkan lagi satu kabel. Jadi dua kabel ini akan terblokir ya teman-teman. Artinya hanya satu port saja yang menyala atau yang aktif. Kita hapus dulu untuk label interface-nya agar warnanya terlihat lebih jelas. Kita masuk ke option, terus preference. Nah, ini kita uncentang ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dua port ini diblokir ya teman-teman. Dan satu portnya menyala. Misalkan kita tambahkan satu kabel lagi. Sekarang yang diblokir itu ada 3 ya teman-teman. Yang menyala hanya satu port saja. Nah, misalkan untuk bandwidth under switch itu kita butuh 400 mega karena satu port saja yang menyala, berarti hanya 100 mega yang dibandwidthkan. Terus untuk mengaktifkan 3 port ini itu membutuhkan channel ya teman-teman. Jadi kita tahu ya bahwa kalau port kedua itu menyala maka akan terjadi looping. Nah, kali ini kita akan menyalakan semua port ini ya teman-teman. Jadi port 1 sampai 4 ini akan kita satukan menjadi satu port. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan Ether Channel. Karena nanti 4-4-nya itu aktif, maka bandwidth-nya menjadi 400 mega. Jadi channel itu menyatukan kabel-kabel ini ya teman-teman. Dari 4 port ini akan menjadi satu port. Walaupun secara fisik itu terlihat 4 kabel, namun secara sistem itu menjadi satu kabel. Nah, itu adalah konsep dari channels ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar konfigurasi channelnya. Nah, untuk channel sendiri itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Yang pertama ada LACP. LACP ini adalah open standard. Artinya ketika switch Cisco ketemu dengan switch yang bukan Cisco itu menggunakan LACP ya teman-teman. Terus ada PAGP. PAGP ini adalah khusus Cisco ya teman-teman. Artinya ketika switch Cisco bertemu dengan switch Cisco itu harus menggunakan PAGP ya teman-teman. Namun jika ingin menggunakan LACP itu juga tidak apa-apa. Terus ada juga layer 3. Layer 3 ini kita akan bahas nanti ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi LACP terlebih dahulu. Kita aktifkan dulu untuk label portnya. Di sini kita centang lagi ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan coba konfigurasi channel dengan LACP. Nah, pertama-tama kita harus konfigurasi terang terlebih dahulu. Langsung saja kita ke switch 1. Kita ganti dulu namanya. Ini yang switch 1 dan ini yang switch 2. Sekarang kita ke switch 1. Ini adalah dari port 1 sampai 4 ya teman-teman. Kita masuk ke interface range FA port 1 sampai 4. Setelah itu switch port mode terang. Switch port mode terang. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke switch yang kedua.
Di sini juga 1 sampai 4 ya teman-teman. Kita masuk ke interface. Kita masuk ke interface range FA 01 sampai 4. Setelah itu switch port mode terang. Nah, untuk konfigurasi channelnya itu langsung saja, yaitu ke kedua lagi channel grow, kita tanda tanya. Nah, di sini itu ada 1 sampai 6 ya teman-teman. Artinya kita bisa membuat channel group atau channel itu sampai 6. Di sini kita 1 saja karena kita baru membuat 1. Kita tanda tanya lagi. Nah, di channel group itu ada mode. Lanjut tanda tanya lagi. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada aktif juga pasif ya teman-teman. Itu untuk ACP, terus untuk auto dan juga desirable ini untuk PAGP-nya ya teman-teman. Sedangkan untuk pasif itu artinya adalah menunggu, sedangkan untuk pasif itu artinya menunggu. Jadi dia menunggu seseorang untuk mengajak. Oke, kita akan setting di switch dan di switch 2 pasif, atau kita setting sama-sama aktif itu akan menjadi LACP. Artinya mengajak sama mengajak, maka itu akan jadi ya teman-teman. Sedangkan menunggu ketemu menunggu itu akan tetap menunggu atau tidak akan jadi. Di sini di switch 2 kita akan setting menjadi pasif ya teman-teman. Kita akan setting menjadi pasif saja. Channel group 1 mode pasif. Terus kita enter. Selesai. Ini konfigurasi di switch 2. Sekarang kita ke switch 1. Channel group 1 mode aktif. Di switch 1 ini kita setting menjadi mode aktif ya teman-teman. Enter. Maaf, ini salah ya teman-teman. Aktif. Enter. Selesai ya teman-teman. Bisa dilihat di sini semua portnya menjadi hijau, artinya menyala. Berarti konfigurasi channelnya itu sukses ya teman-teman. Sekarang port dari FA1 sampai FA4 itu sudah menjadi 1. Nah, sekarang bandwidth antar switch ini itu menjadi 400 M. Jadi satu portnya itu 400 terus dikali 4 itu jadi 400 M, seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi channel dengan LACP. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi channel pada PAGP. Di sini kita tambahkan dulu switch multilayer. Nah, kita sudah tambahkan switch multilayernya. Terus kita hubungkan dari switch 2 ke multilayer. Kita letakkan 3 kabel ya, berarti 300 MB untuk bandwidth-nya. Pertama-tama seperti tadi, kita akan setting terangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di switch ini berarti adalah dari port 5 sampai 7 ya teman-teman. Interface range FA 05 sampai 7 ya teman-teman. Switch port mode terang. Terus kita konfigurasi channelnya, yaitu channel 1
karena di sini interface-nya 1 sampai 4 itu sudah dipakai, berarti channel grupnya itu adalah kita pakai 2 ya teman-teman. Jadi ini jadi 1 mode channel group 2 mode kita tanda tanya. Nah, di sini ada auto dan juga desirable ya teman-teman. Ini untuk yang PAGP. Nah, auto ini artinya menunggu dan desirable ini itu artinya mengajak. Kalau misalkan desirable ketemu desirable itu artinya mengajak ketemu mengajak, maka itu akan jadi ya teman-teman. Nah, kalau misalkan auto ketemu auto, artinya menunggu ketemu menunggu itu artinya akan tetap menunggu. Jadi kalau misalkan desirable ketemu dengan auto itu artinya mengajak ketemu menunggu. Nah, maka itu akan jadi ya teman-teman. Langsung saja channel group 2 mode desirable. Di sisi 2 ini kita setting menjadi mode desirable ya teman-teman. Selesai, sekarang kita ke multilayer. Di sisi multilayer ini itu dari FA01 sampai 3 ya teman-teman. Kita akan setting terangnya dulu. Interface range A01 sampai 3 ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi mode terang di multilayer itu kita harus setting encapsulation-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja. Switchboard terang encapsulation .1q switchboard terang encapsulation.1q baru switchboard mode terang. Nah, sudah ya teman-teman. Setelah itu kita akan setting PAGP-nya atau konfigurasi channelnya. Channel group 2 mode desirable. Di sini kita coba pakai desirable saja teman-teman, karena sama-sama mengajak. Oke, selesai. Di sini kita nonaktifkan label interface-nya. Ini kita nonaktifkan ya teman-teman atau uncentang. Nah, ini sudah menyala ya teman-teman. Semua portnya sudah menjadi warna hijau. Sekarang kita coba cek di switch 2. To show other channel summary. Other channel summary. Di sini teman-teman bisa lihat untuk word channel yang kedua itu su ya teman-teman. Untuk S layer 2 dan U itu Indonesia, artinya layer 2 Indonesia dan protokolnya itu PAGP. Kemudian interface-nya itu 5 sampai 7 ya teman-teman. Nah, di sini juga ada port channel yang pertama. Di sini juga SU artinya layer 2 in use. Untuk protokolnya LACP itu dan portnya itu FA01 sampai 4 ya teman-teman. Sekarang kita coba cek di multilayer switch-nya.
to show other channel. Bisa dilihat di sini juga port channel keduanya itu show ya teman-teman. Artinya layar to is. Kemudian protokolnya itu PAGP FA 01 sampai 3. Artinya port 1 sampai 3 ini sudah masuk pada channel kedua dengan protokol PAGP dan juga layer 2 INEOS ya teman-teman. Begitu ya untuk konfigurasi channel PAGP. Terakhir kita akan belajar konfigurasi channel layer 3. Jadi untuk LACP dan PAGP itu kasus di layar 2. Layar 2. Kemudian untuk di layar 3 itu nanti ada yang namanya on. On itu khusus untuk layar 3 ya teman-teman. Terus kita tambahkan switch multi layer. Kita ganti namanya switch multi layer 2. Yang ini switch multi layer 1. Kita konekkan dengan 3 kabel lagi ya teman-teman. Terus kita aktifkan label portnya. Di sini kita aktifkan, kita senang lagi. Nah, sebelumnya di switch 1 dan 2 itu kita harus mengkonfigurasikan terang ya teman-teman. Nah, untuk di multi layer switch ini kita tidak harus mengkonfigurasi terangnya. Di sini kita coba akan pakai IP ya teman-teman. Jadi kita akan memakai IP sebagai ganti dari terang. Misalkan di multi layer switch 1 ini IP-nya adalah 10.10.10.1 dan di multi layer switch 2 ini 10.10.10.10. Oke, kita langsung saja untuk mengkonfigurasinya. Kita masuk ke layar switch 1. Di C1 ini itu adalah dari FA04 sampai 6 ya teman-teman. Interface range FA04 sampai 6. Kemudian kita ketikkan command no switch port. Untuk komen no switch ini artinya kita akan mendisablekan interface dari FA04 sampai 06 agar nanti kita bisa mengkonfigurasikan IP-nya. Kita enter. Lalu kita bikin Ether channel-nya. Karena nanti kita sudah membuat channel grup 1 dan 2, sekarang kita membuat channel grup yang ketiga. Mode. Nah, di sini kita coba tanda tanya. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada on. Jadi, itu adalah kasus untuk layar 3. Di sini kita akan pakai on. Setelah itu kita setting IP-nya. Kita masuk interface PO3 IP address 10.10.10.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, selesai untuk konfigurasi channel pada layar 3. Sekarang kita ke switch 2 multi layer.
Di sini di switch 1, di multilayer switch 2, yaitu port 1 sampai 3, kita masuk interface range FA 01 sampai 3 port. Terus kita bikin ether channelnya, channel group 3 mode on. Setelah itu kita setting IP-nya, interface PO3, IP address 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, ini selesai ya teman-teman untuk konfigurasi channel layer 3. Sekarang kita cek. Di sini masih ada yang on ya teman-teman. Kita cek di switch 1 dulu. Kita ketikkan show ether channel summary. Nah, di sini untuk channel port ketiga itu true ya teman-teman, ini. Dan untuk U itu inus artinya layer 3 inus. Kemudian untuk portnya itu port 4 sampai port 6. Kita cek di switch 2. So, enter channel summary. Di switch multilayer itu sama, untuk PO3-nya itu row, inus, untuk portnya itu dari FA01 sampai 03. Artinya port 1 sampai 3 itu masuk pada channel ketiga ya teman-teman, dengan mode on karena di layer 3. Seperti itu untuk konfigurasi ether channel ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.